sekali saya bisa berjumpa lagi bersama dengan teman-teman tentunya. Ada Pak Warno, gimana Pak Warno kabarnya? Puji Tuhan, Puji baik-baik. Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Bu Asri, Puji Tuhan. gimana kabarnya? Sehat. Iya, sehat ya. Iya. Dan doa kita untuk pemirsa juga dalam keadaan sehat dan baik. Nah, tetap kali ini di podcast yang namanya Bilik Sejahtera. Kita kali ini akan membahas nih tentang pola asuh yang berbeda untuk anak. Nah, kita kalau bicara dengan anak ini tentu kita harus dengan hati-hati karena kan kalau berbicara dengan anak ini kan kita seperti layangan ya, tarik ulur gitu ya. Namun kita juga orang tua berangkat dari pola yang berbeda juga, dengan kebiasaan yang berbeda. Bagaimana nih pola standarnya nih kalau saya bertanya kepada teman-teman semuanya, mendidik anak dengan pola kita yang berbeda. Pola standar apa yang kita pakai? Mungkin dari Pak Warno dulu. Ya, pola standar, ya namanya standar itu ya harus berdasarkan firman Tuhan. Iya. Jadi semua yang kita lakukan harus didasari pada firman Tuhan. Jadi begitu. Kalau kita mau bicara ini ya, kalau standar ya, dalam arti kebiasaan di rumah ini. Kalau saya dalam pola makan harus makan 3 kali sehari. Kadang kan anak juga ada yang makan 2 hari sekali, 2 kali dalam sehari. 2 hari sekali lapar, kasihan. Iya, kalau mungkin Bu Asri makan harus di meja makan. Tapi bagaimana dengan orang lain yang polanya berbeda? Nah ini kalau kita menyikapinya untuk anak kita ini gimana? Bu Kasih, silakan. Kalau saya sendiri sih sebenarnya ini pengalaman pertama buat saya. Ini Ibu rumah tangga yang baru. baru punya anak 1, kemudian awal-awal itu kami rasa kesusahan ya. Suami menerapkan bagaimana dia dulu dididik waktu dia masih kecil. Saya juga menerapkan ketika saya masih kecil dididik oleh orang tua juga seperti itu. Pada akhirnya ya ada konflik sedikit lah ya. Nah, ya seperti tadi contohnya cara makan. Kalau saya maksudnya tuh pengennya anak saya tuh duduk di kursi, hadap meja, Disiplin. Ya. Tapi kalau suami, yang penting anaknya makan, mau anaknya lari ke sana kemari harus dikejar. Buat dia yang penting anaknya nggak lapar, makan. Tapi buat saya yang nggak bisa. Dan pada akhirnya kita sepakati bagaimana caranya. Tarik jalan tengahnya Supaya ya kita lihat mood anak. Kalau memang pada saat anaknya lagi sedang ceria dan kemudian dia bisa dibilangin seperti itu, ya kita arahkan. Ayo, nama anak saya Lionel ya. Ayo Lionel, kita makan sama-sama. Jadi dia papanya duduk, saya juga duduk, kemudian dia juga duduk gitu ya. Dan akhirnya dia lihat kita nih duduk sambil makan, sambil cerita-cerita, akhirnya dia ikut. Ya, memang penting juga kita berlaku yang bagaimana mestinya sehingga anak bisa meniru nih. Oh iya, papaku nih gini, mamaku tuh Melihat gini. gitu. Nah, tapi jangan juga bikin anak bingung. Ya, betul. Ini mama bilang begini, papa begono. Betul. Mana yang mau Contoh. ditiru? Memang Apalagi betul. anak kalau masih kecil itu kan masih dasar. Ya, Dia lagi bingung menentukan mana ini yang baik, mana yang buruk, mana yang patut ditiru, mana yang tidak. Nah kalau Pak Warno sendiri, ya kalau di rumah gimana nih menerapkan pola? ya kalau pola misalnya pola makan tadi, ya kami sih tidak ada aturan ketat. Karena mungkin pagi itu kadang-kadang kan ada yang mau cepet-cepet sekolah, ada yang masih begini, masih begitu. Karena anaknya sudah sekolah. Harus ke sekolah. Belum lagi orang tuanya keburu kerja. Jadi kalau orang tuanya keburu kerja atau apa itu kadang-kadang nggak sempat kalau pagi. Siang juga pulangnya beda-beda. Ada jam sekian. Terus jadi kami pola makan kalau pagi, siang itu enggak terlalu ini. Tapi kalau malam memang kadang-kadang kita usahakan bisa sama. Ya, Kalau- memang pola asuh anak itu terkadang itu bisa jadi konflik Iya, kalau tidak betul. ada kesepakatan yang seperti Bu Kasih Iya. bilang. Itu yang harus diterapkan. Kita boleh berangkat dari berbeda-beda, Iya. tapi gimana kita komunikasi ya sama Kalau suami. aku agak berbeda juga. Tapi kalau dari keluarganya Kak Kasih itu kan
dari pihak kakak sih yang disiplin Ya. gitu. Kalau saya suami yang harus di meja sampai dibelikan kursi untuk khusus Bagus, makan ya. gitu. Bagus. Benar. Kalau saya yang penting Makan. membikin anak itu Nyaman. jadi happy Nyaman. makan Ah, gitu. betul. Jadi kayak bukan sesuatu yang ayo makan jadi dia ketakutan harus disiplin gini-gini gitu. Kalau aku sih modelnya kayak berulang-ulang kasih nasihat gitu kan, tapi berulang-ulang juga bikin suasana yang happy supaya dia itu mau makan banyak. Sebenarnya bukan dari pola makan juga banyak. Banyak. Iya. Dari mendidik anak juga dalam hal pendidikan. Nah ini mungkin kalau yang belum sekolah ya, nanti akan berasa Benar ini pengalaman saya kalau anak itu sudah mulai mengenal bangku sekolah. TK gitu ya. Itu gimana caranya ngaturnya dia jam supaya dia mood nanti untuk belajar. Nanti kalau sudah nggak mood kita dia menangis, Ya. aduh pusing gitu. Iya. Kadang-kadang suami ya nggak ngerti gimana, kan kalau suami kan kebanyakan di luar rumah ya, taunya anak itu sama ibu ya. Udah beres semua. Begitu suami datang, loh kok gini. Nah kadang suami juga datang sebenarnya nggak boleh makan es, suami datang nangis dibeliin es. Itu kan banyak pola didik yang Ya, Berbeda. Berbeda. Bisa bikin konflik juga itu simpel sebenarnya, itu Iya. bikin konflik loh. Iya betul itu. Jadi Cara mandi juga sama, itu beda juga. ada Pengalaman lagi. memang ada yang orang tua itu kepingin anaknya itu nurut. Iya. Jadi semua itu nurut. Gitu. Sebenarnya kalau Ada. pola asuh di dalam Alkitab itu dibahas nggak? Oh dibahas. Jadi kalau di dalam Alkitab itu memang orang tua harus berperan. Ya. Orang tua harus berperan, bukan membiarkan anaknya terserah atau Semrawut. cuek, semrawut. Jadi orang tua memang harus betul-betul Berperan. memperhatikan perkembangan anak itu. Hmm. Mungkin dari Alkitab itu ya disebutkan di dalam apa itu namanya kitab Ulangan itu jelas bahwa orang tua itu harus betul-betul mengajarkan kepada anak-anaknya. Di dalam kitab apa itu Ulangan pasal 6 ya, pasal 6. Ulangan pasal 6 situ disebutkan demikian ya. Ayatnya yang ke ini ya, ayat yang ke-6 dan 7 disebutkan firman Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi dan seterusnya ini ya. Jadi orang tua itu berperan. Jadi tidak membiarkan anaknya mau jadi apa, terserah, itu tidak boleh. Ya, dan mengajarkannya itu harus berulang-ulang, nggak sekali Iya. dua kali kemudian kita bosan. Iya, betul. Ya, dari firman Tuhan tentu tiap hari juga menjadikan pola kita mengajarkan pada anak mungkin bangun tidur Kerja dulu. Malam persekutuan dulu. Terus. simpel gitu ya. Artinya kita juga mengajarkan anak supaya mendekat kepada firman Tuhan. Iya, Dan penting itu dari menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Ya, saudara, pola kebiasaan yang baik yang kita terapkan kepada anak tentu akan membuat pola kehidupan anak menjadi teratur, dan itu menjadi contoh yang positif yang bisa kita bagikan bersama bagi pemirsa dan juga pelajaran berharga juga Ya. bagi kita semua. Dan masih tetap di Bilik Sejahtera, kita akan kembali lagi kepada podcast yang berikutnya.